Seperti ini yang bikin, apa ya, yang bikin gue penasaran itu apakah Bigetron akan mengubah drop zone mereka. Kita ngelihat di Sanhok mereka ada perubahan drop zone, Betul. terus di Miramar apakah mereka akan mengubah drop zone mereka atau mereka akan tetap Mhm. menuju ke arah Pekado karena gue yakin semua tim sekarang lagi mempersiapkan untuk menuju ke PMPL. Iya, dan apalagi dengan adanya perubahan roster atau line up yang terjadi di beberapa e-sport, itu akan merubah juga style atau gameplay mereka dari segi drop zone, dari segi rotasi, dari segi timing, momentum, dan lain-lain. Dan sepertinya kita udah mulai melihat banyak parasut yang sudah mulai terbuka. Wow, apakah ini adalah meta 1-3? Terlihat Bonafide split 1-3, bots ditinggalkan di satu area sendirian, dan begitu pun juga dengan Dewa United. Persis banget sama 1-3, tapi Okiozora yang ditinggalkan di sisi lain, Pasta. Ya, ini semua tim lagi mencoba beberapa strategi yang mereka persiapkan untuk nanti di PMPL pastinya ya. Dan tentunya terima kasih banget untuk Hero Esport 2.0 yang telah mengadakan turnamen PUBG Mobile dengan prize pool yang begitu besar. Prize poolnya itu ada 100 juta rupiah. Ada beberapa pembagian dari prize poolnya dan nanti di babak final total prize poolnya itu yang digunakan 80 juta rupiah karena sisanya 20 juta itu udah digunakan untuk di babak open qualifier dan juga ladies qualifier. Bener aim dari supply bank, mereka bisa mendapatkan angle ke arah tim Genesis Dogma, tapi seenggaknya ini adalah informasi yang baik juga untuk Genesis Dogma, bisa meningkatkan awarenessnya ke bagian high ground di Cumacera, Pasta. Betul, Nichil pun sudah mulai turun. Kali ini GD kehilangan satu pemain mereka karena tadi Daybot dikeroyokin oleh dua pemain dari Supply Bank. Dan Star akhirnya memberikan follow up tapi nggak dijemput sama Starnya. Dia bakal rotasi cukup jauh untuk mengambil bagian belakang. Tidak ingin mengambil resiko yang lebih besar lagi karena gue tahu di sini GD berniat untuk mendapatkan placement yang lebih bagus. Posisi mereka saat ini di leaderboard belum terlalu bagus dan ingat hanya ada 6 tim yang akan lolos Akan kill point, mereka tidak menyerah untuk mencari kembali player-player dari Genesis Dogma. Bahkan kali ini player dari Genesis Dogma terkunci, terkurung di sebuah rumah. Wow, gue kira dia mau akrobatik gerakan dari apa Rosemary. itu, Jel? Dia mau melakukan akrobat ya, loncat dari bagian broken wall-nya untuk masuk langsung ke lantai 2. Ini adalah tutorial untuk bisa manjat lantai 2, Pasta. Ya, dan langsung saja nge-push satu pemain dari Supply Bank menuju ke bagian atas dan bahkan berhasil mendapatkan satu boostnya tumbang. Last man standing berada di dalam sebuah ruangan, bahkan Matoy terkena happy birthday follow up yang begitu lama. Kali ini Supply Bank harus kehilangan dua pemain mereka dan Genesis Dogma. Tidaknya mereka menambah poin untuk tim mereka. Dua orang menghilang dengan 3 kill yang sudah didapatkan oleh Supply Bank. Sementara dari GD harusnya mereka juga mendapatkan 3 kill saat ini. Tapi masih dipantau. Dan jumlahnya harusnya sekarang lebih unggul ke arah GD Gits. Karena masih ada Star yang tadi rotasi cukup jauh meninggalkan dua pemain GD yang lainnya. Dan untungnya satu pemain yang ternokot tadi dari dalam rumah masih bisa diselamatkan untuk tim GD. Belum sempat terend dan bahkan follow up dari Booms ya tadi ketika dia menggunakan sebuah senjata Rambo mampu melakukan counter terhadap tim Supply Bank, dan Supply Bank masih terus melanjutkan gesekannya nampaknya di bagian Cumacera. Namun kali ini kamera mulai bergeser juga ke arah tim Evols yang sudah mulai keluar dari bagian drop zone mereka untuk lanjut melakukan rotasi ke arah checkpoint berikut. Sekali sudah ada setup dilakukan, informasi sudah mulai masuk juga tapi dari Jaden dari bagian low groundnya sudah mulai memberikan tekanan, tapi ternyata tag Jaden terkena tekanan lain. Ini benar-benar huru hara yang panas sekali di bagian open field di Miramar, dan bahkan sudah ada lemparan granat. Mobil sudah mulai melaju melakukan backup untuk JC. Seorang diri mencari ke depan sana, ada yang di dalam mobil ditembaknya terus-menerus tapi mobilnya berasap. Sayang sekali harus melompat terlebih dahulu. Satu player sudah berhasil keluar dari mobil. Galon berhasil menyelamatkan diri langsung masuk ke dalam sebuah rumah, Pasta. Betul banget, dan cukup dekat ada Alter Ego juga ternyata melakukan pertempuran ini. Tim nomor 12 terspot Alter Ego Potato tumbang setelah dia mendapatkan satu knockout karena tim Aura. Bukan hal yang bagus untuk Aura. Mereka tersandwich oleh dua tim, bahkan RRQ mengambil sebuah keputusan yang sangat bijak untuk lebih merapikan setup mereka. Jaden tidak punya ruang gerak yang begitu banyak. Saat ini posisi mereka aman untuk Aura. Tapi kalau misalkan ada tim lain yang datang ke sekitar Aura, ini bakal babak belur banget. Berarti Aura tersandwich oleh 3 tim. Tadi ketemunya sama RRQ, Alter Ego join. Kalau di belakang mereka ada lagi, Aura bakal kerepotan banget posisinya.
Yes, apalagi tadi mereka masih berada di bagian open field banget ya. Setup mereka juga masih belum terlalu rapih, tapi udah mengundang banyak sekali tim untuk segera merapat. Namun di sisi lain juga ada pertikaian kali ini cukup menarik. Setup yang dibangun dari Bigetron Red Alliance, ada satu player Zuxi nampaknya split seorang diri saja. Entah apa yang akan dilakukan. Derby ini kembali bertemu nih pasta EVOS dan juga Wah. BTR. Kalau orang-orang banyak yang bilang ini El Clasico-nya PUBG Mobile cuy. Nggak hanya untuk PUBG Mobile, RRQ kalau kita lihat ya di game lain itu RRQ sama EVOS. Kalau di PUBG Mobile Iya. itu EVOS sama Bigetron. Setiap game Betul. pasti punya El Clasico-nya masing-masing dan kali ini kita melihat satu hal yang memang kita rindukan di setiap turnamen PUBG Mobile untuk pertemuan antara EVOS dan juga Bigetron, apalagi setelah bursa transfer di season 3 yang ngebuat suasana semakin memanas ya. Bener banget. Panas seperti di Miramar dan ternyata Lizard berhasil di take down oleh salah satu player dari Bigetron Red Alliance. Tapi entah apakah mampu di revive atau tidak, karena ini menarik banget loh kalau kita lihat. Dari EVOS, mereka berkumpul semua di sebuah rumah dewa, nggak mau bergerak terlalu leluasa karena mereka tahu rumah dewa ini banyak celah kosongnya, bisa banget ke pick off dari manapun. Tapi itu siapa? Satu player yang terculik akhirnya. Red Face terkunci dari kiri dan kanan. Lihat di bagian minimapnya, begitu sulit Red Face Wah. untuk bisa keluar dari jebakan Bigetron Red Alliance. Ya tapi lo lihat split yang dilakukan sama RA bener-bener rapi banget. Bahkan di arah yang lain Galon sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Aura. One langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby bersamaan dengan dipulangkannya Red Face dari tim EVOS. Bigetron benar-benar nge-sandwich banget setupnya dan ngebuat EVOS gak punya ruang gerak yang banyak. Kali ini Zuxi sudah mulai mendekat menuju ke bagian gudang dewanya dan Microboy sudah memegang granat di tangannya, ingin mengantisipasi sekira-kiranya laju push seperti apa yang dilakukan oleh Bigetron. Sudah mulai terspot atau bergerakan dengan menggunakan bagi, tapi sepertinya Luxi lebih memilih untuk mengambil bagian high ground dibanding nge-push ke arah Microboy. Ya, ada sebuah split yang melakukan flank juga sedikit untuk mencari angle lebih luas lagi. Mereka nggak berdekatan loh, itu benar-benar jauh banget. Benar-benar aware juga sama tim lain. Berarti ini EVOS terjepit dan ternyata RRQ berhasil mengamankan seorang Jaden. Berarti ini bisa dibilang Aura terjepit ya, sama RRQ juga, sama Alter Ego, dan juga belum bisa keluar dari jeratan kedua tim tersebut, Asta. Betul, masih belum terpantau kira-kira berapa banyak pemain Aura yang tersisa, tapi harusnya tinggal 2 atau tinggal 1 karena 2 pemain sudah dipulangkan ke arah lobby dan kita masih berpindah kali ini menuju ke arah Bigetron yang sudah mendapatkan 1 poin kill ke arah EVOS dari Red Face yang menjadi poin untuk Red Alliance. Belum ada pergerakan yang terlalu besar lagi dilakukan oleh BTR. Mereka hanya memantau setup yang dilakukan oleh EVOS. Ada smoke yang sudah terpop up dan tiba-tiba 2 pemain EVOS sudah mulai berdempetan dan di arah lain Alter Ego perang dengan victim. 1 poin berhasil masuk ke arah Alter Ego dan Yuhai. Lihat pergerakan yang dilakukan. Benar-benar rapi Yuhai membuka ke bagian gudang dewa, akan naik ke bagian atas, membuka vision lebih jelas lagi dan ada satu pergerakan single di sebelah kiri langsung ditembak begitu saja. Ternyata KF yang sedang melakukan rotasi cukup dekat dengan pemain-pemain Bigetron. Di arah lain, Boom juga sudah mulai bertemu dengan tim Bonafide. The Lizard yang cukup dekat dengan Yuhai masih menunggu di bagian belakang dari kotaknya. Tidak terlalu greedy, tapi seperti Yuhai sudah gak tahan lagi untuk nembak ke arah pemain dari EVOS. Belum bisa mendapatkan sebuah knockout dan smoke cukup tebal. Ada spray through the smoke dengan menggunakan Uzi, namun masih gagal untuk mendapatkan sebuah knockout. Tapi Microboy sudah mulai terspot dan langsung saja knockout ke seorang Zuxi, maka Yuhai juga tumbang. Dua pemain Bigetron tumbang dan kali ini langsung dipulangkan menuju ke lobby. Sedikit terlambat backup dari seorang Zuxi yang barusan saja touchdown. Microboy belum selesai melakukan ini, tapi kali ini tekanan demi tekanan sudah diberikan, bahkan Lizard berhasil diamankan. Trading pool terjadi, Zuxi bakal langsung melakukan push ke arah pemain-pemain EVOS yang tersisa. Microboy harus menghadapi 2 pemain dari EVOS, 2 pemain dari Bigetron. Zuxi yang bakal dihadapi low HP-nya, sama-sama low HP, tapi Microboy ngulur-ngulur waktunya, sedikit melakukan postan dihantam begitu saja. Ryzen meratakan 1 pemain terakhir dari EVOS dan Bigetron bertahan dengan 2 pemain mereka. Tapi ini gokil sih, setup dari EVOS pun juga lumayan banget. Dia udah bertahan semaksimal mungkin, sebisa yang dia bisa. Bahkan 2 player dari BTR berhasil di take down oleh Microboy tadi ya. Dan harus kehilangan Luxi dan Yuhai Bay juga, menyisakan Zuxi dan juga Ryzen. Dan trading 2 untuk 4, lumayan lah untuk Bigetron seenggaknya. Tapi masih punya PR untuk bisa melanjutkan rotasi mereka. Dan itu adalah sebuah fight yang bisa dibilang cukup lama. Tapi Peko masih bisa selamat di bagian dalam dari rumahnya. Tapi lo lihat di arah minimapnya, ada 1 tim lagi yang mendekat menggunakan pistol. Tapi akhirnya begitu mendengar tembakan yang begitu banyak, akhirnya
lebih memilih untuk mengamankan jalur lain dan sepertinya Aura tidak bisa bertahan lama. Jaxi langsung melakukan ke arah lobby, akan langsung tabrak ke arah dalam dan berhasil melakukan orang. Kali ini bakal langsung melanjutkan double picknya dan berhasil memulangkan energi ke arah lobby. Onyx mendapatkan 2 poin kill dari tim RRQ. Yes, bener banget. Menjadi terparty nampaknya dari Onyx masuk ke arah pertahanan dari RRQ yang sedari tadi juga memang melakukan medium fight dengan Aura. Dan ternyata Aura yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Dan sisa player dari RRQ juga nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Galen dan Nerpeko sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan defensif di bagian rumah. Tapi memang setup dari Onyx begitu rapi. Mereka benar-benar melakukan split dari bagian atas dan bawah. Menjepit seluruh player dari RRQ. Dan akhirnya RRQ pun harus dipulangkan dan pos di posisi buncit pasta. Ya betul banget, ini RRQ juga udah bertahan lama banget tadi begitu mereka menghadapi Aura. Tapi tiba-tiba ada satu tim yang mendekat seperti yang lu bilang tadi Jel, itu ngebuat fokus dan mereka pun rata. Masih berlanjut fight dari intens kali ini antara Alter Ego dan juga West Bandit, di mana satu pemain dari tim Alter Ego sudah berhasil diamankan, bahkan 2 pemain sudah mulai tumbang. Ada setup smoke, 2 smoke dilempar ke arah depan, 1 smoke ke arah vehicle mereka, di mana Lil Boy juga sudah membuka posisinya ke depan menjadi entry untuk tim West Bandit. Tapi granat meletup cukup dekat dengan Lil Boy dan satu pemain terakhir harus bertahan menghadapi 3 pemain dari West Bandit. Spray down secara bersamaan dan itu dia, rata sudah. Alter Ego Limax dipulangkan ke arah lobby. West Bandit 3 poin kill, bahkan belum selesai tiba-tiba ada tembakan dari tim lain. West Bandit harus knock out 2 pemain mereka, tinggal K yang tersisa, di mana Blue Zone akan bergerak kurang lebih 1,5 menit lagi. Oh no, West Bandit baru saja menyelesaikan perkaranya dengan satu tim Alter Ego. Kali ini Onyx menjadi pengganggu dan lagi-lagi third party di timing yang tepat mengganggu. K terbakar, panas lari, tapi ternyata mulai ditembakin juga dan K masih mampu dan tidak, ternyata Takae dari kejauhan memantau K yang sedang terbakar dan dimusnahkan. West Bandit pulang dan puas di posisi ke-12. Betul, bahkan Victim juga sedang mendapatkan tekanan. Mereka bertemu dengan Eagle 365 dan sepertinya Victim sudah dipulangkankah mereka ke arah lobby? Karena ngelihat dari warna di sekitar Eagle sudah hilang warna birunya. Dan Eagle sudah mendapatkan 2 poin kill, betul ya. Dan tiba-tiba tinggal 10 tim. Oke, tapi Katalis yang menjadi tumbal. Satu pemain dari Eagle 365 harus dipulangkan ke lobby, dan kali ini GD yang butuh effort untuk masuk ke dalam zona. Gimana caranya? Kiri mereka ada Eagle, depan mereka bakal dipotong sama tim lain juga, dan posisi mereka benar-benar di ujung dari blue zone yang kelima. Ini ujung banget, entah masih punya mobil atau enggak, karena kalau kita lihat oke, ada satu mobil, tapi masalahnya ini satu mobil doang. Mirado kalau ditembakin secara bersamaan beramai-ramai itu bakal gampang banget meledak. Sementara di bibir circle, Onyx kali ini akan bertemu dengan contender baru Boom Esports yang sudah sedari tadi menjaga dan menjadi palang pintu circle-nya, Pasta. Betul, ini udah mulai rame lagi. Ternyata Onyx pun tidak berpindah terlalu jauh ternyata, tapi masih ada satu pemain mereka yang ditinggal di arah belakang. 2 pemain ditugaskan untuk menghadapi pemain-pemain yang ada di bukit seberang sana. Boom harus dihadapi sama Onyx nih. Serigala melawan Landak sudah mulai naik, tapi angle yang kurang bagus dimiliki oleh Onyx karena terlalu banyak gundukan di bagian depan, plus ada satu batu yang menyembunyikan posisi setup dari pemain-pemain Boom Esports. Betul banget, tapi kalau kita lihat dari Boom memainkan di bagian icon, menembakkan molotov ke arah depan, tapi Raffi memainkan dengan UMP Gaming Body, hampir saja tertumbang, tapi Raffi helmnya sudah mulai pecah, berusaha untuk menyembunyikan dirinya di balik sebuah fortingan, melakukan healing terlebih dahulu, mengulur waktu sedikit, memainkan timing dan kanan dengan M249-nya memberikan tekanan yang begitu besar kepada tim Onyx. Sumpah ini whipnya annoying banget cuy. Rambo extended 150 menit, turunya spray down box. Pertambahan satu lagi. Berada di balik kanan sebuah jeep, mobil bakal meledak. SP-nya belum berkurang terlalu banyak, tapi Boom tahu di mana Nick bergerak, yang hanya bersembunyi di balik sebuah batu, dan juga mobilnya sudah mulai terbakar. Sementara Bondit ada di bagian paling depan dan rata sudah wipe out, berhasil dilancarkan oleh Boom ke arah tim Onyx. 3 kill mereka bukukan. Wow, hati-hati Boom, hati-hati, baru selesai satu perkara dengan Onyx. Di dekat mereka sudah ada tim nomor 11 yang sudah mulai mendekat Takae kali ini. Akan berusaha untuk memanfaatkan timingnya untuk menjadi third party. Dan Ken terpaksa di depan sana di spray oleh seorang Ken, tapi terlalu cukup karena posisinya terlalu terbuka dan ternyata backup fire begitu on point.
point dari seorang Boker mampu menumbangkan seorang Kean, dan kali ini dari Takae pun posisinya teracak-acak kembali, mencari kembali strategi seperti apa yang harus mereka lontarkan karena mereka belum touchdown ke pinggir circle-nya Pasta. Betul, mereka butuh effort untuk masuk ke dalam zona dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Ini Blue Zone ke-6, map yang paling besar, berarti DPS dari Blue Zone-nya juga lumayan menyakitkan. Poker sudah mulai membuka wall smoke untuk menyelamatkan rotasi dari Boom Esport. Kenan juga membantu dengan memberikan wall smoke yang cukup tebal. Di bagian kanan Takai akan bergerak dan Grimo berhasil diamankan. Ternyata Takai selesai wins, ada Boom dan juga GD yang berhasil memotong rotasi dari tim Takai. Malah di bagian kiri Boom ketika sedang fokus ada tim lain yang menembak. Ada Bonafide yang mengganggu pertempuran antara Boom dan juga Takai. Yes, Bonafide somehow tidak terlalu banyak tersorot dan ternyata masih survive di circle ke-6, bakal masuk sebentar lagi ke fase ke-7. 4 tim yang masih tersisa dan bertahan dan rata-rata masih cukup lengkap, nggak terlalu banyak pengikisan alam. Namun kali ini dari Tuyul pun sudah mulai melakukan setup dan ternyata Bonafide sudah mengumpulkan 7 kill point loh. Betul, padahal kita nggak ngelihat momen di observernya ya, di campnya. Tapi kalau kita perhatikan Kelvin memang dari tadi Bonafide perang. Ponbit tertangkap oleh Bonafide again and again. 2 pemain kali ini yang menjadi incaran dari tim Bonafide. 1 untuk beberapa tim yang ada di sekitar mereka karena hanya tinggal menyisakan 3 tim saja. Boom, GD, dan juga pemain-pemain dari tim Bonafide kali ini yang masih bertahan dan juga total alive-nya tuh 10. Boom paling prima dengan 4 pemain mereka. Bonbit masih dalam proses penyelamatan di tengah-tengah smoke yang sudah dibuat dan Bonafide akan menahan laju dari GD, menembak langsung ke arah seorang Boom namun masih bisa bersembunyi. Tuyul masih belum bisa mendapatkan korban untuk ke arah tim GD Gits dan kali ini akan terbuka arah tambahan smoke bagian kanan dan Nicil berhasil diamankan oleh Ucup namun trade off terjadi. Sama-sama mendapatkan 1 bahkan 2 pemain tumbang dan 3 pemain tumbang untuk Bonafide. Gokil. Ini bencana dan ini mimpi buruk untuk Bonafide dan Boom akan memanfaatkan kesempatan untuk bergerak namun GD Boom tertangkap oleh Boom Esport. 5 kill berhasil diamankan oleh Boom. Sementara dari tim Bonafide mereka akan melakukan revive-nya terlebih dahulu. Yes, inilah saatnya untuk Boom untuk langsung melakukan rush. Ini dia Ponbit membuka jalan paling depan, membuka barikadenya dan mencari kembali Burberry Bonafide yang sedang melakukan revive berada di balik smoke. Blind spray to the smoke tapi tidak Ponbit yang harus tercicil HP-nya. Nux pun demikian. Terjadi training knock kali ini dan ternyata Ken masih berada bleeding out di belakang sana. Voker masih bisa bertahan juga. Ponbit sudah mulai bangkit berdiri kembali dengan ultinya melihat kembali ada 1 player di depan sana. Nux berhasil ditumbangkan, mengamankan 1 kill point seenggaknya tapi ternyata Tuyul dengan bots terdengar stepnya kiri kanan di depan sana berada di depan smoke-nya tapi ternyata belum di end. Masih 4 melawan 4. Oh my god, Pasta. Betul, masih 4 lawan 4 dengan kondisi 2 pemain dari Bonafide bersembunyi dengan sangat rapi di dalam sebuah smoke dan Ponbit memberanikan diri untuk maju ke depan sana dan berhasil mendapatkan 2 namun kan terjadi kembali. Sama-sama mendapatkan 1. Tuyul pun juga ternyata tumbang. Spray through the smoke yang bakal kelihatan dari arah sebelah kiri namun jika lumba-lumba dari Ucup begitu bagus dan berhasil mendapatkan 1 pemain dari Boom. Kali ini Boom hanya menyisakan last chance dan orang Kenan dan terspot. Winner chicken dinner untuk Bonafide di game yang ketiga. Wow, 4